Halo Sobat Job Seekers, selamat malam. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai 7 kesalahan yang fatal pada saat interview. Kita tahu interview adalah satu proses yang sangat penting dalam proses mencari pekerjaan. Jadi jangan sampai Anda melakukan kesalahan. Karena sedikit saja Anda melakukan kesalahan, itu akan jadi satu penilaian yang tersendiri bagi setiap HRD. Jika Anda ingin tahu, sebenarnya setiap HRD di dalam formulir itu memiliki 3 penilaian terhadap setiap kandidat yang datang. Yang pertama adalah, wah, ini nih kandidat yang gue cari. Yang kedua, aduh, kalau ada yang lebih baik, mendingan lihat dulu deh. Kalau yang ketiga adalah, enggak deh. Jadi ada 3 orang, 3 tipe sebenarnya yang ditandai oleh HRD pada setiap interview. Nah, yang mana Anda? Otomatis yang memiliki kekurangan paling sedikit. Jika Anda bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang Anda alami, secara otomatis Anda akan masuk kelas yang dicari oleh HRD. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kesalahan pertama yang harus Anda hindari adalah penampilan yang seadanya. Oke, penampilan di sini nggak hanya sekedar pakaian saja, tapi juga dari cara Anda berjabat tangan, cara Anda menatap, cara Anda bicara, dan sikap Anda yang profesional. Tidak hanya sekedar dari pakaian. Semakin Anda bisa berlaku sopan, semakin Anda bisa berpenampilan yang baik dan rapi, HRD pasti akan memiliki kesan pertama yang baik terhadap Anda. Karena tetap pada saat interview atau dalam kegiatan apapun, tentu kesan pertama pasti menjadi salah satu penilaian kita terhadap seseorang. Begitupun pada saat interview. Terlebih lagi mungkin pada saat interview. Semakin Anda memiliki first impression atau kesan pertama yang baik, HRD pasti akan memiliki poin plus pertama bagi Anda. Kesalahan kedua yang harus Anda hindari adalah jangan datang terlambat. Oke, jangan telat. Usahakan Anda bisa datang mungkin 15 menit sebelum interview dimulai, atau bahkan setengah jam, atau bahkan 1 jam sebelumnya. Nggak ada masalah. Karena dengan begitu menunjukkan komitmen Anda terhadap minat Anda pada pekerjaan tersebut. Dan itu juga menunjukkan tanggung jawab Anda terhadap janji yang sudah Anda buat dengan pewawancara. Seringkali waktu saya masih jadi HRD, menghadapi situasi di mana orang-orang yang diundang interview datang terlambat dengan alasan apapun, ya macet lah, atau misalnya lupa lah alamatnya dan segala macam. Ini semua sebenarnya menunjukkan seberapa besar tanggung jawab Anda, seberapa besar keinginan Anda untuk bekerja. Karena jika Anda bisa menunjukkan tanggung jawab, Anda bisa datang tepat waktu, setidaknya Anda sudah memiliki tanggung jawab yang cukup untuk bekerja. Karena itu akan menunjukkan seberapa besar keinginan Anda untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah seringkali HRD bertanya mengenai apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Nah, di sini kuncinya. Kadang-kadang kita karena saking banyaknya jadwal interview yang ingin kita hadapi, mungkin satu hari bisa 2 atau 3, kita lupa mempelajari. Atau mungkin kita karena baru dapat informasinya semalam ya, atau bahkan mungkin barusan subuh gitu ya, atau jam 3 pagi kita baru dapat informasi ada interview. Jadi kita terburu-buru untuk sekedar hadir saja, berharap bahwa dengan datang gitu kan dan menjawab beberapa pertanyaan tersebut dalam interview kita bisa langsung lolos. Tapi tidak begitu. Perusahaan akan menghargai sekali orang-orang yang tahu mengenai latar belakang perusahaan. Coba Anda bayangkan, misalnya Anda datang, terus Anda sebagai pemilik perusahaan deh, orang seperti apa yang Anda inginkan, yang lebih tahu tentang perusahaan Anda atau yang cuek, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang terjadi, yang penting dia bisa bekerja di sana. Secara otomatis Anda pasti memilih yang lebih peduli dong. Nah, kepedulian itu dinilai dari seberapa besar Anda mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Dengan Anda mengorbankan waktu untuk mencari tahu tentang masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu, ataupun mungkin penghargaan-penghargaan yang pernah dicapai, seberapa lama perusahaan itu sudah berdiri, apa saja produknya, setidaknya itu sudah menjadi nilai poin plus tersendiri bagi Anda di mata HRD. Jadi mulai sekarang, biasakanlah untuk mencari referensi melalui internet atau dari koran atau dari manapun ya, untuk mencari tahu mengenai perusahaan yang akan Anda lamar. Karena dengan begitu
HRD akan lebih menghargai Anda karena Anda sudah tahu apa yang Anda tuju, Anda tahu apa yang Anda inginkan. Dan itu menunjukkan seberapa besar minat Anda untuk bekerja di sana. Sebagai sebuah perusahaan tentunya ingin merekrut karyawan yang benar-benar menginginkan pekerjaan tersebut dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja atau tidak peduli sama sekali. Nah, selanjutnya adalah tidak tahu mengenai potensi diri. Pertanyaan yang sering muncul dalam proses interview adalah mengenai kelebihan dan kekurangan Anda. Betul? Setuju? Ya. Tapi Anda harus benar-benar tahu apa yang menjadi kelebihan Anda. Jangan hanya mengarang atau sekedar mengcopy dari lowongan kerja yang Anda baca. Misalnya di sana di lowongan Anda tertulis dibutuhkan marketing, ulet, pekerja keras, bertanggung jawab, ya, jujur misalnya. Terus ketika ditanya oleh HRD, Anda menjawab apa menjadi saya ingin tahu, coba ceritakan pada saya apa yang menjadi kelebihan Anda. Lalu Anda menjawab, saya adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja keras dan segala macam. Tapi ketika Anda ditanya mengenai latar belakang perusahaan tadi, Anda tidak tahu. Lalu di mana HRD bisa menilai bahwa Anda bekerja keras? Karena untuk mencari informasi tentang perusahaan itu saja Anda tidak mau. Atau bahkan mungkin Anda datang terlambat. Dari mana sisi tanggung jawab Anda saat Anda mengatakan Anda bertanggung jawab, sementara Anda datang terlambat? Nah, jadi Anda harus benar-benar tahu apa yang menjadi kelebihan Anda. Tidak hanya sekedar jawaban klise atau jawaban-jawaban yang meng-copy paste dari lowongan kerja. Anda harus benar-benar tahu apa kelebihan Anda. Selanjutnya, yang kelima adalah Anda tidak bisa menutupi kelemahan Anda. Menutupi kelemahan Anda bukan berarti berbohong atau seolah-olah mengatakan bahwa Anda tidak ada kekurangan. Saya nggak punya kekurangan, Bu. Saya sempurna. Bukan begitu maksudnya. Menutupi kekurangan adalah Anda tetap memiliki kekurangan, namun Anda bisa menutupinya dengan kelebihan yang Anda miliki. Sebagai contoh, misalnya Anda katakan pada RD, kekurangan saya adalah saya pelupa, Bu. Tapi saya punya kelebihan, Bu. Saya rajin mencatat. Jadi kalau nanti ibu memberikan saya tugas atau ibu menginstruksikan sesuatu pada saya akan mencatatnya dalam suatu buku dan saya tidak akan lupa dengan hal itu. Sehingga saya akan bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang ibu perintahkan kepada saya. Itu adalah contoh kekurangan yang ditutupi oleh kelebihan. Jadi tidak cukup Anda hanya sekedar tahu kelebihan atau cukup hanya sekedar mengetahui kelemahan. Karena Anda harus bisa menyeimbangkan itu. Kelebihan Anda harus bisa menutupi kekurangan Anda. Nah, selanjutnya adalah ketika ditanya apa yang ingin Anda lakukan di perusahaan ini jika Anda bekerja di sini. Pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sedikit menjebak. Karena itu sebenarnya lebih bertanya masalah kontribusi apa yang Anda akan berikan setelah Anda bekerja. Kontribusi itu sangat berkaitan dengan pengetahuan Anda akan pekerjaan yang Anda inginkan. Misalnya seorang sales, dia harus tahu, misalnya dia ingin melamar pada posisi sales ataupun marketing, dia mesti tahu apa yang sekarang sedang dialami perusahaan itu. Apakah salesnya saat ini sedang bagus atau salesnya saat ini sedang menurun. Jika sedang bagus, kontribusi yang bisa diberikan adalah saya akan berusaha, Bu, ketika saya diterima nanti untuk lebih lagi meningkatkan penjualan di perusahaan ini. Dengan kehadiran saya dan keahlian yang saya miliki, saya akan berkontribusi untuk perusahaan ini dalam meningkatkan sales yang sudah sangat baik ini. Itu adalah kontribusi. Berlaku juga untuk posisi-posisi yang lainnya. Admin, SPG, perniaga, operator, atau yang lain. Anda harus punya kontribusi. Dan Anda harus menyiapkan itu sebelum Anda datang ke acara interview. Nah, yang terakhir adalah kesalahan yang umum juga terjadi, yang harus Anda hindari adalah jangan terlalu sombong. Belagu kalau bahasa kita. Sombongnya di mana, Pak? Sombongnya gini. Seringkali kita lupa. Karena kita merasa kita sudah memiliki pengalaman yang cukup, memiliki kepintaran yang
baik semasa sekolah ataupun kuliah, sehingga pada saat interview yang ditanya pertama kali adalah berapa gaji saya, Bu? Anda perlu memang mengetahui berapa gaji Anda, dan Anda perlu memiliki patokan di dalam pikiran Anda dan dalam hati Anda berapa gaji atau imbalan yang Anda inginkan dari pekerjaan Anda. Tetapi kuncinya adalah jangan lebih dulu mematok harga. Anda harus pintar melihat keadaan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang menjebak. Anda akan terlihat sombong jika Anda tiba-tiba memiliki patokan harga di luar dari ekspektasi perusahaan tersebut. Terlebih lagi kalau misalnya Anda belum punya pengalaman ya. Oke lah kalau misalnya memang Anda sudah berpengalaman, misalnya sudah ahli, sudah menjadi icon di perusahaan sebelumnya gitu ya, bisa meningkatkan penjualan gitu ya, bisa berkontribusi dengan sangat-sangat baik di perusahaan sebelumnya, Anda boleh memiliki harga yang baik. Tapi jika Anda masih fresh grade ataupun Anda masih baru atau Anda baru berpengalaman 1, 2, atau 3 tahun dalam satu perusahaan sebelumnya, sebaiknya Anda lebih menahan diri. Karena dengan menahan diri, Anda akan tahu apa yang menjadi ekspektasi perusahaan tersebut terhadap Anda. Karena setiap perusahaan sebenarnya sudah punya standar gaji, standar fasilitas. Perusahaan sudah memiliki semua itu. Dan itu semua sebenarnya sudah siap ditawarkan kepada Anda. Hanya masalahnya, seberapa besar Anda menawar. Seberapa besar harga Anda atau apa yang Anda inginkan yang ada di sini sesuai atau tidak dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tips dan trik segala macam mengenai dunia kerja, Anda bisa menghadiri seminar saya yang akan diselenggarakan di BTW Mall Bogor pada tanggal 31 Mei. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat website di bawah sini, www.rahasiakarir.com. Jika Anda ingin mengetahui lebih detail mengenai cara mencari kerja dan Anda ingin mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat, Anda coba mendaftarkan diri di seminar yang akan saya selenggarakan pada bulan Mei nanti, pada akhir Mei nanti. Sampai berjumpa lagi pada tips-tips selanjutnya. Semoga sukses untuk Anda.